Baik, Pak Nugro dan teman-teman, ini adalah tampilan reviews yang saya punya, dan saya akan mencoba untuk memulai untuk memasukkan data. Langkah yang pertama itu kita klik file, lalu kita pilih work file, lalu di sini kita akan memasukkan terlebih dahulu kapan data kita itu mulai. Saya akan memulai karena data saya itu dari 1989 sampai 2020. Kemudian hal-hal lain saya biarkan karena sudah sesuai dengan settingan. Ini saya biarkan date regular frekuensi karena data saya data series. Kemudian yang lainnya saya biarkan dan saya klik OK. Nah, di sini sudah mulai muncul terkait dengan lembar kerja yang akan saya gunakan. Lalu sebelumnya saya akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Kita mulai dari quick, lalu empty group, lalu di sini muncul tentang tempat untuk kita memasukkan datanya. Nah, saya setelah mempersiapkan data dari Microsoft Excel, saya langsung copy, lalu saya akan paste ke dalam lembar kerja saya, lalu saya akan menggantinya dengan Y, kemudian yang ini oke, kemudian yang ini X1, yes, dan yang ini X2, oke, yang ini menjadi X3, oke. Nah, setelah itu saya akan meminimize terlebih dahulu ini, lalu kan di sini sudah tergantikan ada C, reside, X1, X2, X3, dan Y. Saya akan langsung memulai dengan mencoba untuk menganalisisnya. Kita pilih quick, lalu kita pilih estimate equation. Nah, di sini ada dialog, kita akan mengisi terlebih dahulu. Y, C, kemudian X1, X2, X3. Nah, setelah muncul seperti ini kita klik OK. Nah, ini akan muncul hasilnya, dan ini nanti akan kita analisis di bagian akhir. Sebelumnya kita akan memulai secara perlahan dulu dari kita akan melihat dulu statistik dari setiap variabel. Maka saya akan minimize terlebih dahulu ini. Lalu untuk menganalisis statistik setiap variabel, kita bisa pilih quick, kemudian kita akan pilih grup statis, lalu deskriptif statis, lalu individual sampel. Nah, kita akan memasukkan Y, X1, X2, X3. Lalu kita klik OK. Nah, oke. Nah, ini telah muncul statistik dari setiap variabel. Kita bisa melihat dan membacanya. Untuk min-nya, kita bisa melihat Y-nya 90994, lalu untuk X1 4503, X2 84435, X3 5558. Lalu selain min, kita bisa melihat maksimum juga, nilai maksimum dari setiap variabel. Contohnya saja Y-nya nilai maksimumnya 17, 19,4. Lalu untuk minimumnya 26082 untuk Y-nya. Lalu X1, X2, X3 telah tertera semuanya. Lalu selain min, maksimum, dan minimum, kita juga bisa melihat standar deviasinya. Untuk di bagian 2 paling bawah, itu untuk Y-nya 6,36, untuk X1-nya 1,33, X2-nya 5,64, dan X3-nya 1,27. Lalu selain itu kita bisa melihat juga observation-nya. Observation-nya ini artinya bahwa jumlah data yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan data Y-nya 32, X1, X2, X3-nya itu semuanya 32. Nah, itu tentang statistik untuk setiap variabel. Kita next ke bagian berikutnya. Saya akan minimize terlebih dahulu. Di bagian berikutnya itu
kita akan langsung masuk ke uji linearitas. Nah, di uji linearitas ini ada beberapa uji, ada terdapat 4 yang harus kita coba. Yang pertama itu ada uji multikoreliaritas. Kita akan memulai mencobanya dengan quick, lalu ke grup statis, lalu ke correlation. Nah, kita akan isi untuk dialognya, kita akan Y, X1, X2, X3, lalu setelah itu kita klik OK. Oke. Nah, ini akan muncul korelasi dari setiap variabel. Kalau Y ke Y itu 1,0, sedangkan Y ke X1 itu 0,7, Y ke X2 0,9, Y ke X3 0,2. Nah, begitu juga seterusnya, X1 ke X1 0,0, X1 ke X2 0,68, X1 ke X3 0,35, dan seterusnya. Begitu kita bisa melihat setiap variabel korelasinya dengan variabel lain. Sebagai sampel atau contoh saja, kita fokus ke Y dengan semua variabel X, X1, X2, X3. Seperti yang saya bilang tadi, Y ke X1 itu 0,7, Y ke X2 0,9, Y ke X3 0,2. Nah, untuk melihat apakah lolos uji multikoreliaritas ini, ada ketentuan dan syaratnya, yaitu jika nilai korelialitasnya itu lebih besar dari 0,7. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa yang memenuhi syarat itu Y ke X1 itu 0,7, Y ke X2 itu 0,9, sedangkan Y ke X3 itu cuma 0,2. Itu artinya bahwa korelasi antara Y dan X3 itu tidak memenuhi syarat atau tidak berkorelasi, artinya tidak lolos pada uji multikoreliaritas ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk uji berikutnya, kita akan next. Ya, kita akan mencoba uji autokorelasi. Caranya, sebelum ke uji autokorelasi, kita akan membuka dulu dengan estimate ini, lalu kita mencoba mengisi kembali Y, kemudian ada X1, X2, X3, lalu Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah muncul seperti ini, kita langsung ke view, kemudian kita masuk ke residual diagnostik, lalu kita akan masuk ke serial correlation. Nah, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Nah, untuk melihat apakah lulus atau lolos uji autokorelasi, kita bisa melihat nilai dari probabilitas C-square-nya. Nah, di sini nilai probabilitas C-square-nya itu 0,0332. Ada syarat untuk lulus autokorelasi. Yang pertama itu jika probabilitas C-square-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, di sini pada data ini tidak sampai 0,05, ini hanya 0,03, itu artinya tidak lolos uji autokorelasi. Nah, untuk itu kita next ke uji berikutnya. Untuk uji berikutnya, kita bisa menggunakan view, kemudian uji residual diagnostik, lalu ke heterogenisitas. Nah, ini ada dialog, kita akan mengisi white, lalu setelah itu kita klik OK. Nah, di sini telah muncul nilai dari uji heterogenisitas. Nah, kita akan melihat apakah data kita ini lolos atau tidak terhadap uji heterogenisitas. Di sini ada nilai probabilitas C-square-nya itu 0,0010, artinya lebih kecil dari 0,05. Nah, sedangkan syarat harus lulus uji heterogenisitas itu yaitu nilainya harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini tidak memenuhi syarat, artinya bahwa uji heterogenisitas juga pada data ini tidak lulus. Kita next ke bagian uji yang terakhir, yaitu uji normalitas.
kita bisa menggunakan lewat view, lalu ke residual diagnostik, lalu ke bagian histogram normalitas tes. Nah, ini akan muncul diagram, lalu di sampingnya akan muncul kotak untuk melihat residualnya apakah ini normal atau tidak. Maka untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan nilai probabilitasnya. Nah, nilai probabilitasnya ini ada syaratnya bahwa jika nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 itu artinya lolos. Nah, di sini nilai probabilitasnya itu 0,00 artinya tidak lolos pada uji normalitas. Nah, selanjutnya kita akan next ke bagian berikutnya, bagian dari uji regresi. Walaupun beberapa data yang di sini tidak lolos dari uji yang kita coba tadi, tapi kita menganggap bahwa semuanya lolos supaya kita bisa lanjut ke bagian berikutnya. Sebenarnya ada beberapa cara untuk memperbaiki kembali data-data jika tidak lolos, bisa menambah variabel atau mengubah variabel yang ada agar semuanya lolos karena syaratnya harus lolos semua. Tapi karena kita masih mencoba, kita menganggap semuanya telah lolos. Kita next ke bagian berikutnya, yaitu uji regresi. Kita mulai dari quick kembali, kita akan quick, lalu ke estimate equation, lalu kita tetap mengisi Y, C, X1, X2, X3, lalu kemudian kita klik OK. Nah, oke, yes. Nah, di sini hasil yang ini tadi di awal sudah kita lihat juga, namun kita akan menganalisis kembali terkait hasil ini. Yang pertama, kita akan uji parsial atau uji T. Ini adalah uji dari setiap variabel. Maka syaratnya untuk lolos uji T yaitu nilai probabilitas dari setiap variabel itu jika lebih kecil dari 0,05 artinya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Namun jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 itu artinya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kita akan melihat semua variabel. Yang pertama variabel X1, nilai probabilitasnya 0,00, itu artinya berpengaruh signifikan karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian X2, nilai probabilitasnya itu 0,00 juga, itu artinya lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh secara signifikan. Nah, untuk S3 0,0031 itu juga lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Yang kedua, kita akan uji serempak atau uji F. Nah, untuk uji F kita bisa melihat di bagian paling bawah dari nilai probabilitas F statis, yaitu di sini 0,00. Nah, syarat untuk uji serempak itu jika nilai probabilitas F statisnya lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh secara signifikan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai dari probabilitas F statistiknya ini 0,00, itu artinya lebih kecil dari 0,05, maka berpengaruh secara signifikan. Nah, untuk uji parsial dan uji serempak sudah selesai, kita akan lanjut ke uji tanda koefisien variabel dependen. Nah, untuk uji tanda koefisien variabel dependen, kita bisa menghubungkan ke teori. Apa yang telah dikatakan oleh teori, lalu kita bisa melihat korelasi atau hubungan terhadap hasil perhitungan. Nah, pada teori yang di sini bahwa menjelaskan bahwa barang konsumsi atau X1, kemudian barang baku X2, dan barang 3 barang modal atau X3 itu positif atau berpengaruh terhadap volume impor. Nah, di sini juga pada hasil yang keluar itu semuanya positif. X1-nya positif, nilai koefisien dari X2-nya positif, nilai koefisien dari X3-nya positif. Itu artinya bahwa ada pengaruh atau hubungan antara teori dengan hasil perhitungan, bahwa selaras apa yang dikatakan oleh teori dibuktikan dengan hasil perhitungan yang telah kita lakukan sama-sama bernilai positif. Lalu untuk yang terakhir adalah uji koefisien justice R square.
Nah, untuk justice as R square ini sudah ada nilainya, sudah ada angkanya 0,99. Nah, jika kita masukkan ke dalam persen ini artinya 99%. Nah, maksudnya ialah bahwa sebanyak 99% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, variabel dependennya itu adalah Y dan variabel independennya itu adalah X1, X2, dan X3. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh variabel di luar model atau variabel di luar yang kita perhitungkan pada percobaan ini atau perhitungan ini. Nah, mungkin terkait dengan statis, menguji dengan beberapa statis tadi, lalu tentang uji regresi, uji statistik yang tadi menggunakan EBIUS untuk kesempatan ini. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam praktek yang saya lakukan terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan kata yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.